Uji materi. Pertama, mula apa ya? Persamaan garis ini ya. Persamaan garis singgung kurva. Nah, teman-teman, ini jenisnya ada yang pertama itu kalau diketahui titik singgung. Titik singgung berarti X1, Y1 ya. Maka berarti tinggal cari gradien. Caranya gimana? Caranya turunkan kurvanya ya. Turunkan kurva. Ya udah, nanti ternyata tinggal persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 gitu ya. MGS X min X1. Kemudian kalau garis normal, persamaan garis normal ya Y min Y1 sama dengan min 1 per MGS gitu ya. Bedanya cuma di M gradiennya aja. Nah, nanti diteliti bacanya ya, apakah yang ditanya garis singgung atau garis normal. Kemudian yang jenis yang kedua itu kalau diketahui titik singgung hanya absisnya ya. Hanya absisnya. Nah, absis itu adalah X1 ya kan? Absis itu X1 berarti cari pertama adalah cari Y1. Caranya substitusi X1 ke kurva awal ya. Kurva awal. Nah, ini jangan lupa. Nah, kemudian kalau titik singgungnya udah dapat ya udah kemudian cari gradien ya. Cari gradien. Caranya adalah turunkan kurvanya ya. Kurvanya. Nah, ini sama lagi tuh. Berikutnya. Ketiga, diketahui ordinat ya. Titik singgung hanya ordinatnya. Nah, ordinat itu adalah Y1 ya. Ordinat itu Y1. Berarti langkah pertama cari X1 nih. Caranya sama ya, substitusi Y1 ke kurva awal. Nah, ya udah kalau titik singgung udah lengkap berarti cari gradien ya. Yang ini selalu sama nih gradien. Nah, ada turunkan kurvanya gitu ya. Nah, kemudian yang jenis berikutnya adalah yang keempat nih. Kalau dia diketahui sejajar atau tegak lurus pada suatu garis gitu ya. Suatu garis. Maka saya kasih contoh aja deh. Contoh ya. Saya bisa sambil ingat lagi caranya gitu ya. Kalau yang ini sih gampang nih, yang 1, 2, 3, yang 4 ini yang masih suka seperti itu. Nah, contoh. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar 4X min 1 yang tegak lurus terhadap garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan, saya memakai yang tegak lurus ya.
Saya memakai yang tegak lurus. Kalian harus ingat nih, sejajar itu artinya apa? M1 sama dengan M2 ya, ingat ya. Tegak lurus itu artinya apa? M1 kalau dikali M2 nilainya adalah 1. Itu ya, teman-teman ya. Nah, nanti di sini kita pakai MJ sama MJS. Maka langkah pertama pasti ya ini dari kata-kata tegak lurus itu berarti gradien dulu gitu ya, kecuali yang 3 macam yang di depan ini ya. Kita pasti cari gradien dulu nih kalau yang tegak lurus atau sejajar gitu ya. Langkah pertama adalah cari gradien garis. Garis yang diketahui ini kan ada garis ya, ini kurva nih, bedain garis sama kurva. Y sama dengan itu kurvanya. X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, MJ sama dengan, nah kalian harus ingat, mengingat rumusnya nih. Kalau persamaan garisnya adalah PG. AX plus BY plus C sama dengan 0, maka M garisnya, M garisnya adalah min A per B. Ingat ya, min koefisien X dibagi koefisien B. Nah, berarti kita dapat M garisnya adalah min 1 per 2 ya. Min 1 per 2. Setengah ya jadinya ya. Karena min koefisien X. Min A per B. Nah, kalau MG-nya dapat, kemudian kita tahu ini tegak lurus artinya apa? Tegak lurus. Itu artinya MGS kalau dikali sama MG nilainya harus min 1. Ini rumus ya, saya kotakin ini rumus. Nah, kemudian MGS kita mau cari. MG-nya udah ada nih setengah gitu kan, min 1. Jadi MGS-nya berapa nih, Dimas? MGS-nya jadi berapa nih? Dimas. Iya Bu, sebentar Bu. Nah, MGS dikali setengah ketemunya min 1. Berarti MGS-nya berapa? Min 2 bukan Bu? Ya, betul sekali. Min 2. Nah, kita dapat MGS-nya. Saya kasih tanda. Ini dapat 1. Nah, berarti yang ini udah kelar nih. Langkah berikutnya berarti cari titik singgung ya. Nah, kita pindah ke sini. Langkah kedua adalah cari titik singgung. Jadi pokoknya kalau persamaan garis singgung kalian harus punya 2 hal, titik singgung atau gradien. Pokoknya boleh titik singgung dulu atau gradien dulu tergantung bentuk soalnya kayak apa gitu ya. Kalau yang titik singgungnya atau aksisnya saja diketahui pasti titik singgung duluan baru gradien gitu ya. Tapi kalau sejajar atau tegak lurus terhadap suatu garis pasti gradien dulu baru titik singgung gitu. Nah, caranya gimana? Turunkan kurvanya ya. Turunkan kurvanya. Y sama dengan apa tadi? 4X min 1 pangkat setengah ya. Dimas, turunin yuk. Y aksennya apa Dimas? Ini bentuk apa nih? Fungsinya bentuk apa Dimas? Bentuk polinom, bentuk pecahan, bentuk perkalian, atau bentuk komposisi? Kan kita ada 4 rumus itu ya Dimas ya. Turunan. Nah, ini bentuk yang apa? Bentuk apa ya?
Jangan lupa ya, sambil diingat lagi ya. Bentuk-bentuk fungsi, karena kita turunannya kan ada empat rumus ya. Jadi bisa jadi empat-empatnya nanti salah satu dipakai itu. Jangan hanya yang dipelajari yang turunan fungsi polinom, yang dasar ya. Nanti kalau ternyata yang bentuk ini keluar, kan kalian harus waspada. Dimas ingat ini bentuk apa? Lupa mesti Dimas. Oke, cari Iya, Bu, yang saya lupa, Bu. iya, coba saya cari yang ada. Febri, suara saya terdengar? Febri. Iya, Bu, lalu. Oke. Febri, ini fungsi J ini bentuknya apa? Dia bentuk polinom atau pecahan atau perkalian atau bentuk komposisi? Febri. Oke. Oh, apa, Bu? Ini loh, bentuk fungsinya loh. Bentuk fungsinya ini Y sama dengannya. Itu bentuknya apa? Bentuk pecahan kah? Atau perkalian? Atau polinom? Atau komposisi? Bentuk komposisi bukan, Bu? Ya, bentuk komposisi. Nah, turunan fungsi komposisi apa, Dima? Febri, masih ingat? Jadi kalau Y sama dengan A kali DX pangkat N itu ya, Feb ya. Turunannya apa, Feb? Y aksennya apa? Bentar, Bu. Y aksen. Ibu, Bu, nanya. Ini ya aksennya kan, Bu? Nah, Hanya satu, Bu. oh, ini di sini ya, langsung ya. Oke. 1 kali. Hanya satu, Bu, kata Japir. Iya. Kamu katanya isoman, kenapa masih deket-deketan? Kan sebelah-sebelahan, Bu. Oh, yang penting berjarak gitu ya. Iya, Bu. Oke, 1. Terus N-nya berapa? 4x minus 1. N-nya, N dulu. N dulu, Jep. Kan rumusnya A N setengah, dikali N. Oke. Terus? X pangkat N-1 gitu, Feb. Jadinya X apa, Feb? 4x minus 1, Bu. 4x minus 1. Pangkatnya jadi pangkat berapa? Tengah kurangin 1. Di pangkat Berapa, yo? di pangkat setengah kurangin 1. Iya, berapa itu? Berapa ya? Ayo, berapa? Min setengah. Min setengah, iya. Setengah. Terus belum selesai nih, dikali apa nih? G aksen. Ya, G aksen. G aksennya apa? Turunan G. G aksennya 4, Bu. Ya, oke. Ya udah nih. Ini setengah sama 4 dikali ya, jadi 2 ya. Karena pangkatnya min, jadi saya pindahin ke bawah ya, jadi 2 per akar 4x min 1 ya. Nah, ini F aksen X-nya atau Y aksennya. Oke, jadi ini pakai komposisi, diingat lagi rumusnya ya. Saya kotakin deh, ini rumus juga nih, harus diingat. Nah, sekarang kita lanjutkan. MGS itu adalah F aksen X1. Nah, ini juga rumus nih, harus diingat lagi.
Nah, jadi kalian catatannya harus rapi ya, bikin note supaya nanti saat ulangan kalian udah tahu, oh ini yang ini gitu ya, cepet ya. MGS-nya tadi berapa ya? Lupa deh. Oh, min 2. Kita masukkan dia, MGS itu min 2 nih. Sama dengan F aksen X1, nih F aksen X-nya, tapi X-nya diganti X1 ya, ini kan persamaan, ini masih bentuk samaan gradien. Belum gradien ya. Kalau X-nya ini kita ganti jadi X1, nanti dia menjadi gradien. Nah, jadi di sini menjadi 2 per akar 4X1 dikurangi 1. Nah, oke. Kita dapat ini. Sekarang saya pindah ke Janice. Janice. Iya, Bu. Yuk. Ini sekarang kita mau cari apa nih Janice di sini dari persamaan yang terakhir ini? Mau cari apa yuk? Cari apa Janice? PGS bukan, Bu? Bukan. Ini loh Janice, kita mau cari titik singgung loh. Titik singgung itu apa Janice? Ayo. Titik singgung. Titik singgung itu apa? Titik singgung itu X1, Y1 Janice. Oke? Iya, Bu. Oke, berarti dari persamaan ini kita mau cari apa? Dari persamaan ini kita akan cari apa? Apa ya? Nggak tahu, Bu. Cari X1 Janice. Ini. Oh. Oke? Oke, Bu. Maaf. Oke. Nah, kalau cari X1 ini persamaan ini siapa ini Janice? Supaya kita dapat X1. Diapain ya supaya dapat X1-nya? Dipindahin nggak sih, Bu? Iya, dikali pelang. Dikali ya, kali silang. Oh, iya. Oke? Iya. Saya tulis ya, kali silang. Ya, langkahnya ini kali ke sana ya, jadi min 2 akar 4X1 min 1 sama dengan 2 ya, Janice ya. Terus Iya, Bu. kemudian diapain? Kemudian diapain lagi? Bagi 2 jadi. Bagi 2. Oke? Oke, Bu. Oh ya, biar sederhana ya. Jadinya min akar 4X min 1 sama dengan 1. Habis itu diapain lagi nih? Diapain lagi nih? Ini X1 ya. Ini. Nanti orang deh. Biar kata ya. Nando. Nando. Iya, Bu. Oke, Nando nih, kita udah dapat persamaannya min akar 4X1 min 1 sama dengan 1. Kita mau cari X1 nih, Nando. Berarti kita harus apain persamaan ini, Nando? Apain? Apain? Biar ketemu X1 min. X1 ada di dalam sini. Akarnya diganti ini ya, Bu. Jadi pangkat setengah nggak sih, Bu? Pangkat setengah nanti belum dapat X1 juga karena masih di dalam pangkat setengah kan, Nando? Kita hilangin. Pangkat min setengah, Bu. Ini bukan. Kan kita mau cari X1. Nih akarnya harus dibuang. Oke, paham? Paham, Nando? Kan kita mau cari X1 nih. X1 itu ada di sini nih. Supaya X1 dapat, oh berarti akarnya harus dibuang dulu. Cara membuang akar,
Diapain, Ando? Supaya akarnya hilang, diapain? Dikali ini ya Bu, dikali setengah nggak sih Bu? Dan dikali setengah, dikuadratkan, Ando. Oh ya Ya. dikuadratkan ya Bu. Ya, kuadratkan kedua ruas. Nah, berarti ini ikut dikuadratin tuh, min akar 4 X1 min 1, ini kuadrat, sama dengan 1 kuadrat. Nah, minnya kalau dikuadratkan jadi plus ya, akar dikuadratkan jadi hilang. Kenapa? Karena akar itu pangkat setengah kan, pangkat setengah dikali 2, setengah kali 2 kan 1. Jadi kita dapat persamaannya, kita kasih ya. 4x1 min 1 sama dengan 1 kuadrat tetap 1 ya, Nando ya. Ya Nando dilanjutin, jadinya Min satunya pindah jadi jadi 4x1 4 sama sama dengan dengan 2. x1 sama Iya, dengan dengan 2. Iya. Nando. 4. Nando. Oh, 2/4 Bu. 2/4 berapa? Setengah. Pokoknya Nando gini, clue-nya adalah gini, kalau kita mau cari X1, oh 4 kok nempel di X1 ya, dia jadi pembagi ya, jangan pernah 4 dibagi 2 ya. Jadi dia sebagai pembagi, gitu, supaya nggak ketuker. Jadi X1-nya dapat nih, X1-nya dapat setengah. Berarti sekarang langkah berikutnya adalah cari Y1. Nah, caranya gimana nih? Kita kalau udah dapat Y, kok Y itu kan X1-nya udah dapat nih, Mita. Sekarang kita mau cari Y1. Caranya gimana, Mita? Gimana ya, Bu? X1-nya kita udah dapat nih. Kan tujuan Substitusi kita ke kurva, Bu. substitusi Ke kurva. X1 sama dengan setengah ke kurva awal ya. Iya, Bu. Awal. Nah, oke. Jadi Y1 sama dengan akar dari 4 kali setengah min 1. Berapa, Mita? 2 min 1, akar 1, Bu. Akar 1 itu berapa? 1. 1. Oke, berarti titik singgung sudah dapat nih. Adalah X1, Y1 sama dengan setengah, 1. Ya udah, kalau titik singgung udah dapat, gradien udah dapat, berarti PGS-nya bisa dicari. Persamaan dari singgung kurva adalah Y min 1 sama dengan MDS kali X min X1. Y min 1 ya, Y1 kan MDS min 2 X min 1. Ya udah. Jadi kita dapat ini 2X, ini 1. Saya langsung ya, nggak cukup tempatnya nih. Min 2X plus 2 ya. Ya. Kan? Nggak cukup ya. 2. Ini. Jelas ya? Ingat lagi ya. Nah, tadi pertanyaan dari Fiona tadi ya, sebelum kita masuk ke interval naik turun. Ini saya geser ya. Fiona, dikte ini Ibu, tadi soalnya apa? Fiona? Bentar, Bu. Persamaan garis yang menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Lintasan menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 dan tegak lurus dengan garis X min 2Y plus 15 sama dengan 0 adalah. Oke, nah
persamaan garis singgung. Ini adalah PGS. Ini mirip kayak tadi tuh. Ini parabola itu kurvanya berarti tegak lurus. Jadi MG dikali MGS harus sama dengan min 1 ya. Nah, berarti kita cari M-nya garis dulu nih. Garisnya adalah salah. X min 2Y plus 15 sama dengan 0. Nah, berarti MG-nya berapa, Fiona? Tadi rumusnya apa tadi? 1/min 2, min setengah. Tadi rumusnya apa? Buka lagi. Mana tadi rumusnya? Nih yang warna merah nih. Oh, setengah, Bu. Oke, Oke, jadi min A per B ya. Oke, min A per B. Jadi min 1 per min 2 jadinya. Oke, tegak lurus. Itu artinya MGS dikali MG tadi sama dengan min 1 ya, Fiona ya. Jadi MGS-nya yang kita cari, MG-nya setengah nih. Nah, jadi MGS-nya berapa, Fiona? Min Min 2. 2. Ya, ini mirip kayak tadi berarti. MGS-nya udah dapet. Nah, berarti maka berikutnya adalah cari titik singgung, ya kan? Cari titik singgung. Ini lebih mudah nih malah, karena dia persamaan parabola ya. Nah, caranya apa? Kurvanya diturunkan ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Kalian cari Y aksennya atau F aksen X-nya. Turunannya apa, Fio? 2X 2X min 2. min 2. Oke, nah sekarang kita bisa membuat MGS itu adalah F aksen X1. Nah, MGS-nya tadi berapa? Min 2 ya. F aksen X1, ya udah ini 2X min 2 itu X-nya kita ganti jadi X1. Nah, begitu. Ya udah nih, Vio. Tinggal lanjutin cari X1-nya berapa coba? Dibagi min 2. Dibagi min 2 boleh. Jadinya 1 sama dengan X1 plus 1 ya. Jadi Ya, X1-nya berapa? X1-nya 2. Eh, 0. 0 kan pindah ruas ya kan? 0. Nah, ya udah sekarang cari Y1 ya kan? Caranya apa tadi? Caranya apa tadi? Ayo. Substitusi ke kurva. Ya, substitusi X1 sama dengan 0 ke kurva awal. Berarti ke persamaan parabola ya. Jadi Y1 sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 3. Oh, 3. Ya udah titik singgungnya dapat nih. 0,3. Udah, berarti persamaan garisnya bisa lanjutin sendiri ya, Fiona ya. Ya, Bu. Oke, persamaan garis singgung. Y min 1 sama dengan YF X min bla 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 bla. Oke. Sip, kita lanjutkan interval naik turun ya. Sekarang interval kemonotonan grafik. Kemonotonan grafik. Monoton itu cuma ada naik turun ya. Jadi, grafik F akan naik jika F aksen X-nya bagaimana nih? F1 grafik akan naik kalau F aksennya bagaimana, Van?
Evan yang ke toilet. Evan. Ya Bu. Oh, ada. Oke. Eh, Eh, grafik akan naik jika F aksennya bagaimana? lebih dari 0 bukan ya Bu? Oke, betul. Terus grafik akan turun? Turun jika? Kurang dari 0 ya Bu? Ya, F aksen X-nya pokoknya berarti ini ya. Nah, contoh deh. Contoh ya. Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari Y sama dengan bentar ya, saya sama ini dulu. Y sama dengan 2/5 X pangkat 5 min sepertiga X pangkat 3 min 2X pangkat, nah, ini pangkat 4 yang ini pangkat 3 plus 2. Nah, oke. Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Nah, berarti kita menetapkan salah satu dulu. Kita mau cari yang interval, turunkan dulu fungsi ya. Kalau kalian dapat soal seperti ini yang ditanya kemonotonan grafik ya, interval naik, interval turun, berarti kalian tetapkan dulu nih turunannya ya. Y aksennya dulu nih. Nah, turunannya apa nih ya? A, B, B, A, B, B. Ini suara A, B. A, B. Gimana A, B? A, B. Lempar jangan. A, B. Sebastian Albert, A, B. Kamu lagi ke toilet kah? Dia ke toilet Bu katanya. Ke toilet dipanggil-panggil. Alexa deh, Alexa. Alexa. Ya, Bu. Oke, di aksennya Alexa. 2/5 X pangkat 5 diturunkan jadinya apa? Alexa. Dua X pangkat 4. 2X pangkat 4. Oke. Bentar. Ini. Oh. Sorry, ini 4 harusnya. Kalau enggak ketemu nanti. Yang ini min sepertiga X pangkat 4. Alexa, diturunkan jadinya apa? X pangkat 3. Min ya. Min X pangkat 3. Terus lanjutannya apa? Min 6X kuadrat. Min 6X kuadrat. Oke. Terus kemudian kita syaratkan. Jangan lupa ya, syarat. Grafik F naik jika, kita mulai dari yang naik dulu. Jika ya ini kita ambil F aksen X harus lebih besar dari ini. Nah,
2x pangkat 4 min x pangkat 3 min 6x pangkat 2 harus lebih besar dari 0. Nah, teman-teman nih, kalian suruh memfaktorkan x pangkat 4 nih. Oh, gampang nih. Perhatikan. Sukunya itu semua punya x. Nah, x pangkat terkecil pangkat berapa nih? Stefan, memfaktorkannya gimana nih? Dibagi 2. Jangan dibagi 2. Tapi x pangkat terkecilnya itu difaktorkan keluar, jangan dibagi x ya. Oke, ingat karena kita mau cari x, jangan dibagi. Jadi di sini 2x pangkat berapa nih, Stefan? Pangkat 2. 2, terus min X. terus min 6. 6. Oke. Nah, kita tinggal memfaktorkan yang di dalam kurung nih. Ayo, gimana memfaktorkan yang di depan x kuadrat itu bukan 1. Coba ayo ingat lagi caranya. Yang trik yang udah saya ajarin. Masih ingat gak, Stefan? Masih ingat caranya? Cara cepet. Dibagi apa namanya? Kalau 6 itu kan berarti 2/3, Bu. Terus kayak gini loh, ingat lagi nggak sih nih? 2x pangkat 2 min x min 6. Supaya kita gampang, ini 2 kita kali ke belakang dulu. Itu loh. Nah, oke, ingat. Tinggal faktorin nih sekarang. Faktorkan coba, Pak. Stefan. Jadi kita cari faktornya min 12, bukan faktornya min 6 jadinya, Stefan. Oke? Berapa nih? Berarti kan 12 kan 4/3 berarti. 4/3. Yang min yang siapa? Yang min 4, yang plus 3. Oke. Nah, tapi jangan lupa kan tadi kita membuang angka 2, berarti kita bagi 2 di sini. Begitu. Ya udah, berarti kita dapat 4 dibagi 2 dapat ya. Berarti x min 2 ya. 3 dibagi 2 bisa nggak? Nggak dapat. Ya udah 2 kita kali x. Nah, itu ya udah kita dapat nih. Kita taruh di sini. Berarti kita dapat x min 2 sama 2x plus 3. Oke. Nah, teman-teman kalau kita udah dapat seperti ini, kita cari pembuat nolnya ya. Jadi x sama dengan 0, x sama dengan 0. Ini kan x kuadrat, artinya ada 2x yang 0 ya. Kemudian x sama dengan 2, nih x min 2 sama dengan 0, dapatnya 2. Terus x sama dengan min 3/2 ya. Nah, masukkan ke garis bilangan. Gambar garis bilangan. Yang terkecil siapa? Min 3/2. Kemudian 0, kemudian 2. Oh, 0 ada 2, bikin cabang gitu ya. Ingat lagi, bikin cabang antena ya. Kalau kembar 2, berarti cabangnya 2. Kalau kembar 3, cabangnya 3 dan seterusnya. Oke. Fungsinya buat apa, Bu? Buat menentukan min plusnya supaya kita min plusnya itu urut gitu ya. Ini kita bikin wilayah dulu. Nah, kemudian kita ambil x-nya nih. Mohon maaf, Bu. Mohon Ya, maaf, apa? Bu. Doa Angelus, Bu. Oke, bentar. Oke. Yang mimpin doa. Oke, nah kita sekarang menentukan nilai plus minus di wilayah ini ya. Ini min 1,5, berarti di sini min 2. Di sini berarti min 1 ya. Kemudian di sini 1, di sini 3. Nah, ini adalah garis bilangan gradien ya. Karena dia gradien, maka substitusinya nanti ke uji titiknya. Uji titik ke turunannya ya. Ke f aksen x-nya. Berarti ke 2x pangkat 4 min x pangkat 3 min 6x pangkat 2. Oke, yang paling gampang angka 1 aja ya. Nah, kita uji yang f aksen 1. F aksen 1-nya sama dengan berapa nih? G, Mas.
Iya, Bu. Eksen satunya berapa jadi? Itu tinggal substitusi aja kan, Bu? Tinggal masukin. 1/4 berapa? 1. Jadi itu 2 2 min min 1 min 6. 6 jadinya min berapa? Halo, Bu. Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar Jemang. Oke, min 7, Bu. Kok min 7? Sorry, bentar, Bu. Ini min 5. Min 5. Oke. Nah, karena dia min, berarti di atasnya angka 1 ini nilainya min ya. Ini saya pakai warna. Ini negatif. Oh, berarti di sini plus ya, selang-seling ya. Ini plus, ini min, ini plus. Oke, paham teman-teman? Jadi kita nggak usah uji semuanya, kita uji pilih salah satu aja. Nah, di wilayah itu nilainya negatif. Nah, ini negatif yang kita buat. Kemudian selang-seling. Nah, maka kalian butuh antena ini kalau kembar. Ini kembar. Kembarnya berapa nih? Oh, kembarnya 2, berarti antenanya 2 gitu. Untuk membuat tanda selang-selingnya. Nah, kalau udah dapet ya udah, kita tinggal menuliskan saat plus itu berarti naik ya. Naik, yang ini turun, yang ini turun, yang ini naik. Nah, ya udah, kita udah dapat nih interval naik dan interval turun. Jadi, tinggal membuat kesimpulan ya. F naik pada intervalnya berarti yang naik ada 2 ya, yang ini nggak kepake ya, karena dia nggak ada wilayah nih. Yang naik itu yang ada 2 nih, yang ada wilayahnya. Berarti X kurang dari min 3/2 atau X lebih besar dari 2. Nah, yang kita pakai angka-angka yang hitam ini ya, yang dari pembuat dari hasil pemfaktoran ya. Yang merah-merah itu adalah uji titik, jadi jangan diambil. Kemudian F turun pada interval. Nah, berarti interval turunnya adalah dari min 3/2 sampai 0 ya, atau dari 0 sampai 2. Nah, apakah jelas teman-teman? Ingat lagi ya pemonotonan ya. Kemudian yang berikutnya adalah stasioner ya, yang terakhir. Stasioner. Saya pindah tempat ya. Stasioner. Nah, F stasioner jika F aksennya sama dengan 0 ya, ingat di syaratnya. Terus jenis stasioner. Jenis stasioner itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah balik maksimum. Jika kalau nanti kalian ketemu di garis bilangannya itu misalnya di sini ya, habis plus kemudian min. Nah, ini naik kemudian turun, pasti terbentuk maksimum. Kemudian yang kedua, balik minimum. Nah, ini terjadi apabila nanti di garis bilangan kalian ini pakai B ya. Min kemudian plus, oh turun kemudian naik. Nah, ini terbentuk. Kemudian yang ketiga adalah belok ya, belok naik. Oh, oke, teman-teman nih, ini kasusnya min kemudian min. Ini berarti di 0 itu adalah belok apa nih? Nah, ini kita bisa menuliskan jenisnya nih di min 2/3 itu terbentuk stasioner yang apa nih, Fiona? Yang mana ya tadi? Ya, Bu. Oke, di min 2/3 itu nanti terbentuk stasioner yang apa, Fiona? Maksudnya gimana, Bu?
Ini kan tandanya nih, kita kan sedang belajar jenis stasioner nih, ya kan? Balik maksimum jika nanti di garis bilangan plus kemudian min. Balik maksimum, Bu. Oke, balik maksimum. Oke, plus kemudian min ya. Nah, nanti di sini di min 2/3 itu terbentuk balik maksimum. Kemudian di 0 itu terbentuk apa nih? Sil. Minimum. Minimum kan yang ini nih. Minimum itu kalau habis min kemudian plus minimum nih. Nah, kalau tandanya kayak gini nih, habis min kemudian min lagi nih, Fiona. Dia jenisnya apa? Dia yang jenis belok. Nah, ini nanti belok naik. Tuh, belok naik itu terjadi jika nanti kita punya garis bilangan nih C ya. Naik itu plus kemudian plus tandanya. Nah, naik kemudian naik lagi. Oh, berarti dia itu belokan gitu. Nah, kemudian ini kasus yang keempat kalau dia min kemudian min jadinya apa? Belok turun. Kan min. Nah, jadi dia yang kayak gini. Ini titik B ya. Min kemudian min. Nah, ini turun kemudian turun. Nah, yang di sini tadi nih, di tempat kita tadi ya, garis bilangan kita ya. Di wilayah min 2/3 sampai 0 itu turun. 0 sampai 2 itu turun lagi nih, nyambung kan dia ya. Berarti ini terjadi belokan tuh. Di 0 itu terjadi belok turun. Nah, kalau di 2 dia minimum ya karena min kemudian. Jadi ya teman-teman ya, jenis stasioner ingat ya. Pokoknya ingat kondisinya seperti ini. Kalau plus kemudian min, oh berarti dia terjadi balik maksimum. Kalau min kemudian plus di garis bilangan kita, berarti dia terjadi balik minimum. Kalau di garis bilangan kok plus kemudian plus, berarti ada yang cabang nih ya. Di C itu cabang, berarti ada cabangnya. Maka dia belok naik kalau plus plus, kemudian kalau min min dia belok turun, gitu. Kalau ditanya nilai stasioner, itu adalah kalau misalnya di X sama dengan A, berarti nilainya adalah FA. Nah, ini adalah nilai stasioner ya. Kalau titik stasioner, supaya kalian nanti, terutama di uraian, kalau di PG sih kalian ada arahannya gitu ya. Tapi kalau uraian tuh suka nyasar-nyasar kan. Kalau ditanya titik stasioner, di X sama dengan A, ya udah titiknya adalah yang A, F. Ya. Ini namanya titik, ini namanya nilai. Ini nilai. Jadi setelah substitusi ke fungsi F itu namanya adalah nilai. Kalau X-nya apa Bu? X-nya itu adalah pembuat stasioner. Nah, begitu. Jadi nanti bedakan titik, bedakan nilai, sama pembuat stasioner. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang itu aja mungkin ya. Sekarang kita langsung ke yang soal dispoji deh, kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Jadi nanti kalau misalnya yang ditanya naik, berarti kalian harus menurunkan kurvanya. Ini juga disyaratkan dia naik ya, ikutin naik, supaya tandanya menjadi sama. Sebenarnya ini nggak jadi patokan juga sih, tapi perhatikan perhatikan tanda di koefisien X-nya ya. Pokoknya ini yang di patokan utama kita adalah di fungsi aslinya. Nah, kalau di interval itu kan bisa jadi dari penyederhanaan. Sudah dicatat soalnya?
halaman berikutnya. Ya. Tadi X-nya apa, Fiona? Meter. BX sama dengan 1/3 X kuadrat BX sama dengan 1/3 X kuadrat kuadrat. min 10X ditambah 25.000 rupiah. Ibu. Jika Oke. semua kain batik tersebut dijual dengan harga 50X min 2/3 X kuadrat, Total ya ini ya? Berarti total ya? Total atau masih per unit? atau butuh saya jika semua kain batik tersebut Oh, semua. Oh, iya. Semua berarti total. Apa tadi? jika semua kain batik tersebut dijual dengan harga 50X min 2/3 X kuadrat Rp1.000, maka panjang kain batik yang diproduksi agar diperoleh laba maksimum. Oh, berarti X-nya adalah panjang kain ya? Iya, Bu. Oke. Ini biaya yang 1/3 X pangkat 2 itu biaya total atau masih per meter? Per meter. Biaya Oh. produksi kain batik sepanjang X meter. Oh, X meter berarti ini total. Ini sudah biaya total. Oke, berarti agar keuntungannya maksimum ya, Fiona ya? Iya, Bu. Berapa X agar laba maksimum? Nah, perhatikan teman-teman. Yang ditanya supaya yang maksimum itu punya adalah dimaksimin. Yang mau dimaksimumkan adalah labanya. Nah, ini baru punya fungsi biaya sama fungsi harga jual. Berarti kita belum punya fungsi yang bisa diturunkan. Berarti kita harus membuat fungsi laba dulu ya. Laba itu adalah hasil jualan total uang masuk dikurangi total biaya. Nah, berarti LX itu adalah 50X min 2/3 X kuadrat dikurangi buka kurung, jangan lupa ya. 1/3 X kuadrat min 10X plus 25. Nah, jadi kita punya fungsi labanya adalah min 2/3 min 1/3 ya min X kuadrat. Kemudian ini min kena min jadi plus ya. Plus 10X. Kemudian ini min 5. Oh, salah. 10 tambah ini 60 ya jadinya ya. Ada 50 nih. Kemudian min 25. Nah, kemudian ini fungsi laba berarti syarat agar laba maksimum maka L aksen X harus sama dengan 0 gitu ya. Ya udah laba kita turunkan. Min 2X plus 60 sama dengan 0. Ya udah dari sini kita dapat berapa nih Fiona? X-nya 30 ya. Ya. Dapat nih Fiona. Jelas? Jelas, Bu. Oh. Apakah masih ada lagi teman-teman?